Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astabal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak kaum muslimin yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua. Sehingga dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan digerakkan hati kita untuk kita bisa bermajelis ilmu, untuk kita bisa saling tawasi bil haqqi wa tawasaw bis sabr, supaya kita bisa saling menasihati di dalam yang namanya kebenaran dan saling menasihati di dalam yang namanya kesabaran. Dan ini adalah merupakan sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang rugi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, demi masa sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Illa alladziina aamanu, kecuali orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'amilus shalihat, bukan hanya sekedar iman yang ada di lisan, bukan hanya sekedar iman yang ada di angan-angan, akan tetapi sebuah iman yang menghasilkan amal soleh. Inilah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan dari yang namanya kerugian dunia dan akhirat. Begitu pula wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan orang-orang yang mereka saling menasihati di dalam yang namanya kebenaran, saling menasihati di dalam yang namanya kebaikan, wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati di dalam yang namanya kesabaran. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita ketahui semua, bahwasanya perjalanan kita di dunia ini adalah merupakan perjalanan yang begitu berat, perjalanan yang begitu banyak fitnah dan ujian, ujian syahwat, ujian syubhat yang terus mengancam perjalanan kita. Untuk seseorang selamat sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk seseorang bisa membawa hatinya yang bersih sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala bukan sesuatu yang sangat mudah. Oleh karena itu dibutuhkan untuk saling ta'awun 'alal birri wat taqwa, dibutuhkan untuk saling menasihati, tolong-menolong di dalam yang namanya kebaikan dan ketakwaan, tujuannya supaya kita semua bisa bergandengan tangan di dalam perjalanan ini, supaya kita saling tolong-menolong dan kita selamat di dalam perjalanan ini menuju Allah Subhanahu wa taala.
Dan inilah hakikat dari sebuah perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu bukan tanpa ada tujuan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu tujuannya sangat besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Begitu pula yang dibaca oleh imam kita tadi ketika salat maghrib, ketika beliau membaca ayat di dalam surat Al-Qiyamah, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu menyangka bahwasanya mereka akan ditinggalkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada tujuan, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur kehidupannya, kemudian seseorang sudah begitu saja meninggal, habis itu sudah selesai perkaranya? Tidak. Tapi seseorang ketika di dalam perjalanan ini, ketika seseorang berada di dunia ini, seseorang itu punya amanah yang sangat besar. Amanah taat kepada Allah, amanah untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Oleh karena itu, ini yang dinasihatkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala. Sebagaimana kitab ini telah kita pelajari di hari-hari selama ini kita membaca kitab Ibnu Qudamah, bagaimana beliau mewasiatkan kita untuk kita bisa cinta terhadap akhirat, untuk kita bisa selalu mengedepankan akhirat kita dibandingkan dunia kita. Dan ini juga tadi yang dibaca oleh imam kita, bagaimana kita dinasihatkan setiap waktunya oleh bacaan-bacaan yang dibaca oleh imam kita. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Akan tapi manusia begitu senang dengan yang namanya disegerakan, senang dengan perhiasan dunia, wa tadharunal akhirah, dan mereka meninggalkan akhiratnya. Mereka meninggalkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang sudah pasti kebaikan akhirat. Makanya di sini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dinasihatkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah taala. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam kitabnya? Qala al-mu'allif rahimahullah taala, beliau mengatakan, "Wal yakun hammuka fi hadhihi dunya at-taqarrub ila rabbikal karim." Maka hendaknya jadikan tujuanmu ketika engkau berada di dunia ini untuk at-taqarrub ilallah, untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita selalu berbuat taat dan meninggalkan maksiat. Ini yang harus betul-betul kita perhatikan di dalam perjalanan kita. Yang harus ada di dalam benak kita, apa yang saya mau bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa bekal yang sudah saya persiapkan untuk saya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena yang namanya kematian itu tidak kenal umur. Namanya kematian ketika datang itu pun tidak akan pernah mengabari kita mungkin setahun 2 tahun terlebih dahulu. Akan tetapi kematian itu betul-betul datang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya, wa inna ajalallahi laatin. Dan sesungguhnya batas waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita laat, sungguh-sungguh betul-betul akan datang. Akan datang kepada kita semua yang namanya batas waktu yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan. Yang Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan itu pasti akan datang. Dunia yang kita cari, rumah yang kita banggakan, mobil yang kita agung-agungkan, itu pun semua akan kita tinggal. Istri yang cantik, anak yang lucu-lucu, itu pun semua akan kita tinggalkan. Yang ada hanya amal soleh kita. Amal soleh kita yang akan menyelamatkan kita ketika kita sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah tahu dengan hakikat kehidupan ini, wal yakun hammuka fid dunya at-taqarrub ila Allah. Maka jadikan tujuan hidup kita ketika kita berada di dunia ini untuk kita selalu sadar bahwasanya kita mau kembali kepada Allah, kita harus bertakwa kepada Allah. Bekal apa yang sudah kita cari? Ketaatan apa yang sudah kita lakukan?
introspeksi diri kita masing-masing di dalam kehidupan kita sehari-hari. Betapa banyak amal ibadah yang sudah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak ibadah yang kita lakukan saja, itu pun belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun belum tentu disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kalau amal ibadah kita banyak. Belum lagi kalau amal ibadah kita ternyata subhanallah dari pagi itu sudah dari bangun tidur kita sudah disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Sampai siang hari, sampai sore hari, dan itu pun akhirnya kita pun kecapean. Kapan kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan ketika seseorang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkhulwat, untuk berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir, itu pun seseorang pun masih nyaman dengan tidurnya. Sampai ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Aina sa'i?" Mana orang yang akan meminta kepadamu? Itu pun kita masih banyak larinya. Terus apa yang mau kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang akan kita hadapkan ketika kita sudah datang batas yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan? Maka ini adalah merupakan nasihat. Nasihat dari Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, wal yakun hammaka, jadikan tujuan, prioritaskan ketika kita berada di dunia ini at-taqarrub ila rabbikal karim, untuk kita selalu bertakwa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa talabu fadlihil azim, dan minta karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Karena pada hakikatnya orang itu bisa bertakwa kepada Allah, seseorang itu bisa beribadah kepada Allah, seseorang itu bisa taat kepada Allah dan meninggalkan maksiat. Pada hakikatnya seseorang itu diberi taufik dan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita nggak minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk selalu, ya Allah, berikanlah saya taufik untuk selalu taat kepada Engkau? Bukankah itu yang terus-terusan diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sujudnya? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik." Wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di dalam agamamu. Wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati, palingkan hatiku untuk selalu taat kepada Engkau, untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harusnya betul-betul kita minta, kebaikan akhirat kita, bukan hanya sekedar meminta kebaikan dunia. Dari doa yang kita lantunkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai yang kita minta kok hanya kebaikan dunia. Kapan kita minta kebaikan akhirat kita? Diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan kita untuk taat, dimudahkan kita untuk membaca Al-Qur'an, dimudahkan kita untuk meninggalkan maksiat. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha mampu. Terkadang kita saja untuk baca Al-Qur'an setiap harinya, subhanallah, beratnya sangat luar biasa. Kalau kita gak kembali, gak ingat dengan hakikat perjalanan ini, seseorang itu akan malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hakikat keimanan, seseorang itu harus tahu tentang hakikat dunia dan hakikat di mana tempat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi urusan akhirat kita sendiri yang akan berjuang. Kita sendiri yang akan mencari bekal kita nanti di akhirat. Adapun rezeki sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala menasihatkan wal ijtihadu fid dukhuli fi awliyaihi alladziina yuhibbuhum wa yuhibbuna. Dan bersungguh-sungguhlah ketika kita berada di dunia ini untuk kita masuk ke dalam daerah atau wilayah menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita menjadi aulia Allah, wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, alladzi yuhibbuhum wa yuhibbuna. Yang Allah Subhanahu wa taala cinta kepada wali-wali tersebut dan mereka pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus betul-betul kita kejar. Bagaimana kita menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala? Yang Allah Subhanahu wa taala puji. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tentang walinya Allah?
ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya wali-walinya Allah Subhanahu wa taala la khaufun 'alaihim, enggak ada rasa takut yang mereka rasakan. Wa la hum yahzanun, dan mereka enggak punya rasa sedih. Wali-walinya Allah Subhanahu wa taala enggak akan pernah takut dengan apa yang akan terjadi. Karena apa? Karena mereka tahu bahwasanya sesuatu yang akan terjadi mereka sudah persiapkan dari sekarang. Apa yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala mereka sudah persiapkan dari sekarang. Dan ini adalah merupakan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti halnya kita. Kita nggak tahu apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para salafus saleh disebutkan kisah dari para salafus saleh bagaimana mereka mempersiapkan apa yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan jawaban-jawabannya, sampai mereka mengatakan seandainya Allah Subhanahu wa taala akan cabut nyawa saya sekarang, saya sudah nggak tahu mau menambah amal ibadah apa lagi. Karena apa? Waktunya sudah dibuat amal ibadah semua. Nah, kita kalau seandainya kita dikasih tahu besok kita mau meninggal, mungkin malam ini kita subhanallah taubatnya setengah hidup. Ya Allah minta ampun, ya Allah minta ampun. Tapi para salafus saleh dahulu kalau dikatakan kamu sekarang mau mati, mereka siap. Gak ada rasa takut di dalam hati mereka. La khaufun 'alaihim, gak ada rasa takut. Karena apa? Karena mereka sudah mempersiapkan bekal mereka nanti di akhirat. Apa yang mereka akan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka semua akan sudah persiapan. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak punya rasa sedih. Gak ada rasa gundah gulana terhadap apa yang sudah lewat. Karena apa? Karena mereka melewatkan waktu-waktunya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti halnya kita. Kita ini apa yang akan datang besok sudah pusing, yang sudah lalu bingung. Karena apa? Karena kita tidak berusaha untuk masuk ke dalam daerah wilayah walinya Allah Subhanahu wa taala. Terus kapan kita mau masuk ke daerah wilayah walinya Allah Subhanahu wa taala kalau kita nggak tahu hakikat walinya Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah ayat tersebut, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-walinya Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mereka senantiasa beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut walinya Allah. Mereka beriman kepada Allah dengan iman yang benar, beriman dengan kitab yang benar, beriman kepada Rasul dengan keimanan yang benar, beriman terhadap yaumul akhir dengan keimanan yang benar, beriman dengan qada dan qadar dengan keimanan yang benar. Ketika mereka mengatakan beriman kepada Allah, betul-betul mereka kenal dengan Allah. Itulah walinya Allah. Mereka kenal dengan namanya, mereka kenal dengan sifatnya, mereka kenal dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang maha adil dan dengan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka beriman dengan yaumul akhir, mereka pun mempersiapkan apa yang akan mereka bawa untuk yaumul akhir. Wahai subhanallah, banyak kita rukun iman berapa? Insya Allah semua kita nggak bisa jawab. Semuanya kita bisa jawab, Pak. Bahkan kalau kita ditanya rukun iman terhadap yaumul akhir, kita pun bisa jawab. Mungkin di antara kita bisa jawab secara detail bagaimana iman bil yaumul akhir itu dari mana? Dari awal marhalanya, dari kuburannya, dari dibangkitnya, dari pertanyaan kubur, bahkan sampai masuk surga dan masuk neraka. Tapi sekarang apa yang kita hasilkan dari iman tersebut? Apakah kita mempersiapkan untuk keimanan tersebut di dalam perjalanan kita di dunia ini? Atau kita hanya sekedar iman itu hanya sekedar maklumat, tamanni, hanya sekedar angan-angan. Oh iya, saya iman terhadap yaumul akhir, tapi saya kok tidak mempersiapkan untuk iman bil yaumul akhir. Apakah ini hakikat iman? Hakikat iman ketika seseorang itu berusaha untuk mendapatkan keimanan tersebut. Seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau cuma iya saya beriman kepada Allah. Bagaimana engkau beriman? Engkau bisa taat sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana engkau beriman? Engkau bisa meninggalkan maksiat kepada Allah. Engkau cintanya benar, takutnya benar, pengharapannya benar kepada Allah, dan tawakalnya benar. Ini dia hakikat iman. Bagaimana ketika kita beriman terhadap yang namanya kitabullah,
Kita mengambil hidayah dari kitab Allah, bukan hanya sekedar ditaruh di rak sampai Al-Quran tersebut berdebu. Tapi seseorang bagaimana beriman kepada Alkitab? Oh iya, Alkitab ini apa yang kita imani? Bahwasanya kitab ini adalah merupakan sebuah petunjuk. Kalau Alkitab sebuah petunjuk, berarti saya harus mengambil petunjuk dari Al-Quran. Bagaimana caranya? Belajar bahasa. Bagaimana caranya? Mentadabburi ayat-ayatnya. Bagaimana caranya? Saya berusaha untuk mengamalkan ayat satu per ayat. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat. Ketika mereka ngomong tentang masalah iman, betul-betul mereka berusaha untuk merealisasikan iman. Bukan hanya sekedar menghafal rukun iman, tapi mereka betul-betul berusaha untuk memasukkan iman ke dalam hati dan mereka mengamalkan iman tersebut. Itulah wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, dan mereka selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi dari apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ini Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita masih berada di dunia, apa nasihat dari Ibnu Qudamah Al-Maqdisi kepada kita semua? Al-ijtihad, bersungguh-sungguh fi dukhuli fi awliyaihi, untuk kita masuk di dalam area atau wilayah menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, alladzi yuhibbuhum wa yuhibbuna. Wali-wali Allah yang bisa cinta kepada Allah dan Allah pun cinta kepada wali-wali tersebut. Orang kita kalau ngomong masalah cinta sama Allah saja, terkadang cinta kita nggak benar. Kita ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita nggak pernah membaca Al-Qur'annya, nggak pernah ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau kita ngaku cinta kepada istri kita, atau seseorang yang dia baru nikah, atau seseorang dia ngaku cinta terhadap seseorang. Coba saya tanya, biasanya kalau seseorang itu cinta sama orang lain, mau ngobrol sehari, 2 hari, 3 hari, kuat Pak. Kalau kita awal-awal nikah mungkin karena kita cinta sama istri kita, pagi kita ngobrol, siang kita ngobrol, waktu duha kita ngobrol, malam ngobrol, bahkan habis sisa mungkin kita ngobrol sampai jam 12. Padahal mungkin obrolannya hanya muter-muter saja. Kenapa? Karena kita cinta sama istri. Kok kita ngaku cinta sama Allah Subhanahu wa taala, kita ngobrol sama Allah, yang kita baca adalah merupakan kalamullah, baru baca setengah jam kadang sudah molek sana, molek sini, sudah bingung. Maka perlu kita membenarkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita akui kita cinta sama Allah Subhanahu wa taala, perlu kita introspeksi, kita perbaharui. Ketika kita ngomong cinta sama Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya kita masih terus harus belajar bagaimana cinta kepada Allah. Membenarkan bagaimana kita supaya kita benar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah benar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengedepankan apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dari apa yang kita cintai, disitulah wa yardu anhu wa yarduna an. Kita pun akan ridho, Allah pun akan ridho terhadap kita. Kalau kita sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Alladzina ikhtarahu bi nafsihi, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, dan ini adalah merupakan hadis kursi, man adani waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang dia memusuhi waliku, maka sungguh aku telah menggendangkan bendera peperangan kepada orang yang memusuhi waliku. Kalau orang sudah dijadikan wali oleh Allah, sudah dicintai oleh Allah, sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tenang, Allah yang akan bela kita. Gak perlu kita membela diri kita, Allah yang akan bela diri kita. Gak perlu kita sibuk-sibuk supaya orang itu mencintai kita, Allah yang menjadikan hati orang-orang di dunia ini menjadi cinta kepada kita. Inilah hakikat seseorang yang betul-betul mencari ridha Allah dan mencari cintanya Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita lihat, seperti halnya kitabnya Imam Bukhari. Mungkin kita gak kenal sama Imam Bukhari, tapi seluruh dunia bisa cinta sama Imam Bukhari.
Dan seluruh dunia bisa menerima kitabnya Imam Bukhari. Siapa yang gak menerima kitabnya Imam Bukhari? Gak ada. Seluruh orang yang ada di dunia ini meskipun baru dia kenal Islam ketika dia Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sudah di atas kepala. Oh iya, di sahih. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala sudah meletakkan qabul, sudah meletakkan diterima di hati kaum muslimin. Siapa yang bisa meletakkan seperti itu? Allah. Makanya kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memilih seseorang untuk menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala, enggak usah khawatir, Pak. Allah yang akan bela kita, Allah yang Subhanahu wa taala yang akan menjadikan hati seseorang itu ridha terhadap kita. Kemudian bagaimana supaya kita mendapatkan wali? Di dalam hadis qudsi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi." Tidaklah seorang hamba itu mendekatkan kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dari apa yang aku wajibkan. Seseorang kalau mau menjadi wali Allah, perhatikan sesuatu yang wajib bagi dirinya. Diwajibkan sholat, perhatikan sholatnya. Datang tepat waktu. Seseorang diwajibkan puasa, perhatikan puasanya. Seseorang diwajibkan untuk ibadah thalabatul ilm, diperhatikan menuntut ilmu. Menuntut ilmu bukan sesuatu yang mustahil, sesuatu yang wajib supaya seseorang itu kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang perlu untuk dia melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan terus hambaku itu terus mendekatkan diri. Kalau dia sudah melakukan kewajiban-kewajibannya, seseorang itu melakukan sesuatu yang nawafil, sesuatu yang sunnah, hatta uhibba, sampai aku cinta kepada orang tersebut. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah cinta, apa kata Allah? Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta kepada hamba, kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi telinganya, aku akan menjadi pendengarannya yang orang tersebut mendengar sesuatu, diberi taufik pendengarannya, enggak mendengar kecuali sesuatu yang baik. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi penglihatannya, sehingga diberi taufik penglihatannya ketika melihat yang haram dipalingkan oleh Allah. Yang dilihat cuma sesuatu yang baik terus. Kemudian wa yadahu allati yutishu biha, dan aku akan menjadi tangannya yang dengannya dia akan memegang sesuatu, dia akan mengerjakan sesuatu. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya, diberi taufik kakinya ketika melangkah tidak melangkah kecuali kepada tempat yang baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, wa in sa'alani la'utiyannahu, kalau dia minta maka aku akan beri. Wala in ista'adzani la'u'idzannahu, kalau dia minta perlindungan maka aku akan lindungi. Inilah orang-orang yang mereka kalau sudah menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala, sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok kita tidak berusaha untuk menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kok kita tidak bersungguh-sungguh untuk kita masuk ke dalam walinya Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus menjadi prioritas kita di dalam dunia ini. Bagaimana kita betul-betul mencari bekal untuk akhirat kita? Bagaimana betul-betul kita masuk ke dalam walinya Allah Subhanahu wa taala? Sudah ada? Belum. Ini yang harus menjadi sebuah prioritas, yang harus betul-betul kita dahulukan. Nasihat sudah sering kita dengarkan, ayat sering kita baca, hadis sering kita baca, dan kita semua sudah tahu tentang hakikat akhirat, dan kita sudah tahu tentang hakikat dunia. Maka orang yang cerdas, yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang yang mereka memikirkan apa yang setelah mati, bukan memikirkan yang sekarang, tapi yang dipikirkan bekal apa yang mau saya bawa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala meneruskan nasihatnya, kalau seseorang sudah menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, ikhtarahu li nafsihi, Allah akan memilih untuk dirinya. Wa akramahum bi wilayatihi, dan Allah Subhanahu wa taala akan muliakan
dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ditolong kalau sudah orang taat kepada Allah, orang sudah menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa awqafahum ala babihi, dan Allah Subhanahu wa taala akan berdirikan seorang tersebut di depan pintunya Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dia mengangkat tangan kecuali la abarrahu, kecuali dia akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa tersebut. Orang kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, minta dikasih. Kita saja bapak-bapak, kalau kita cinta sama anak kita, anak kita ini taat, anak kita ini baik, pintar, anak kita nggak usah ngomong saja dikasih sama kita, ya enggak? Apalagi kalau kita jadi orang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita taat sama Allah, sholatnya kita kerjakan, ngajinya kita kerjakan, nggak perlu minta dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita sampai mengangkat tangan, apalagi kalau kita sampai bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala nggak mau mengabulkan? Pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi janji Allah Subhanahu wa taala kepada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasyaghalahu bihi, dan orang kalau sudah menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala, perkaranya itu disibukkan hanya untuk mengurusi urusan Allah. Hanya disibukkan dengan mengurusi urusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada hal-hal yang dia memalingkan dari Allah Subhanahu wa taala, dipalingkan hal-hal tersebut. Urusan dunia yang memalingkan dari Allah, dipalingkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dia disibukkan dengan urusan yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat di dalam perjalanan kita. Kok kalau di dalam perjalanan kita itu setiap waktunya kita itu disibukkan dan selalu diingatkan dengan urusan yang berkaitan dengan Allah, ihmadillah, kita bersyukur sama Allah. Oh, kok saya diberi taufik terus menerus supaya saya apa? Disibukkan dengan urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Allah menginginkan kebaikan bagi saya. Tapi ketika kita kok disuruh ada kajian taklim, kok sulit sekali datang, ada saja urusan. Ketika ada sholat, ada saja urusan. Hendaknya seseorang introspeksi diri, banyak istighfar, astagfirullah. Kenapa? Karena apa? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Lail, fasanuyassiruhu lil yusra. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan kebaikan bagi siapa? Orang yang bertakwa. Orang yang akan diinginkan kebaikan dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala perjalanan. Dan begitu pula sebaliknya. Kalau seseorang diinginkan buruk, kok begitu pula akan dimudahkan perjalanan menuju sesuatu yang buruk tersebut. Dan itu yang dikatakan oleh Rasulullah, kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua dimudahkan sesuai dengan apa ya tujuannya dia diciptakan. Maka seseorang itu introspeksi diri. Ketika kita kok dimudahkan urusan akhirat, ihmadillah, kita bersyukur dan terus kita minta taufik sama Allah. Tapi kok perjalanan kita ini kok disibukkan hanya urusan dunia tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Coba rem dulu, stop. Istighfar, minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk diberi taufik. Supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kita untuk kita disibukkan lagi dengan urusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau seseorang itu sudah menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala, wa 'allaqa qulubahum bi muhabbatihi, Allah Subhanahu wa taala akan kaitkan hatinya untuk selalu cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Melihat ayat dia tumbuh cinta. Melihat langit saja seseorang bisa tumbuh cinta sama Allah. Melihat bumi seseorang itu bisa cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Setiap dia mendapatkan nikmat, dia akhirnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan ada dulu. Allahu
Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala menerangkan kepada kita semua bagaimana seseorang kalau sudah menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya seseorang berusaha untuk menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seseorang sudah menjadi walinya Allah, seseorang itu wa'allaqa qulubahum bi muhabbatihi. Seseorang itu hatinya akan selalu disibukkan untuk selalu cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa syaghala alsinatahum bi dzikrihi. Orang itu kalau sudah menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, lisannya pun akan disibukkan untuk selalu mengingat Allah, untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala kalau sudah ada hamba yang sudah dipilih oleh Allah, dimudahkan untuk selalu berzikir. Dimudahkan untuk selalu basah lisannya untuk selalu berzikir. Tapi kalau seseorang tidak masuk ke dalam walinya Allah, terkadang kita mau zikir aja sulit. Bukankah Rasulullah SAW ketika mengatakan kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan subhanallah bihamdi subhanallah alazim, kata Rasulullah, dua kalimat yang sangat ringan di lisan tapi sangat berat di timbangan, subhanallah bihamdi subhanallah alazim. Tapi betapa banyak di antara kita yang kita tidak basah lisan kita untuk selalu berzikir. Waktu kita buang begitu saja tanpa kita beristighfar. Waktu kita buang segitu saja tanpa kita bisa mensucikan Allah. Tapi kalau orang sudah diberi taufik oleh Allah, sudah dicintai oleh Allah, selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, digiring oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bisa berzikir. Dalam keadaan mungkin baru pulang saja dari masjid, dia perjalanan ke rumah, kalau seseorang itu diberi taufik oleh Allah, dia bisa istighfar. Betapa banyak istighfar yang dia sudah dapatkan ketika dia melangkah dari masjid sampai rumah. Ketika dia berangkat dari rumah, seseorang mungkin dia bisa istighfar juga. Tapi kalau tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dipilih oleh Allah, ya paling hanya buka HP sambil lihat WhatsApp. Sambil buka HP, paling apa saja yang dilihat. Ini orang yang tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita nggak meminta sama Allah, kita nggak bersungguh-sungguh untuk kita masuk ke dalam wilayah walinya Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mau memilih kita? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mau membimbing kita dan memberikan taufik kepada kita semua? Begitu pula kalau seseorang itu sudah dipilih oleh Allah, seseorang itu juga disibukkan jawarihahum bi taatihi, disibukkan jawarihnya, yaitu anggota badannya di dalam ketaatan kepada Allah. Terkadang bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin bapak-bapak pernah merasakan. Biasanya kalau kita sebelum tidur itu kita itu berbuat taat, sebelum tidur kita itu wudu terlebih dahulu, kemudian kita doa, kemudian kita mengharap. Terkadang kita itu sepertiga malam itu kayak ada yang bangunin. Kita bangun kok sudah seger. Itu mungkin bapak-bapak pernah merasakan. Coba kalau bapak-bapak rasakan sebelum tidur ngobrol dulu, atau nonton YouTube dulu, atau nonton apa dan sebagainya, itu untuk bangun malam, subhanallah, beratnya sangat luar biasa. Kenapa? Karena semua itu adalah merupakan taufik dari Allah. Kalau seseorang itu dia melakukan amal ketaatan yang lain pun akan mengikuti terus seperti itu. Tapi kalau seseorang itu melakukan amal sayyi'ah, amal buruknya pun akan mengikutinya. Maka pentingnya kita terus berusaha untuk apa? Melakukan yang namanya amal taat. Kemudian la yaktafituna ila ma siwahu min dunya wala ghairiha. Kalau orang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu tidak akan pernah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Baik berpaling kepada urusan dunia, atau berpaling dengan urusan jabatan, atau berpaling dengan urusan apapun, seseorang tidak akan pernah berpaling. Dia tahu bahwasanya dunia hanya kecil, dunia itu hanya rendahan, dunia itu hanya sekedarnya saja. Kalau seseorang itu sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Seseorang itu harus mujahadatun nafs, harus bersungguh-sungguh berjuang untuk melawan hawa nafsunya. Hawa nafsu itu pengennya enak, hawa nafsu itu pengennya santai, hawa nafsu itu pengennya kita santai-santai dunia, nanti masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Itu pengennya hawa nafsu. Makanya seseorang itu harus betul-betul berjuang, berusaha untuk menahan hawa nafsunya ini. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia bisa menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga adalah tempat dia kembali. Tapi kalau seseorang hawa nafsunya terus yang diikuti, pengen ini, tidak mempersiapkan betul-betul bekal yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini semoga bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya, itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya, itu datangnya dari saya pribadi, dan saya minta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mempersiapkan betul-betul bekal yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini semoga bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya, itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya, itu datangnya dari saya pribadi, dan saya minta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.